Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbincangkan tentang toleransi. Jadi toleransi itu memiliki beberapa penafsiran atau praktek dari toleransi itu sendiri. Jadi toleransi dengan berbagai penafsiran dan prakteknya itu masing-masing sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam satu masyarakat. Jadi bisa beda-beda prakteknya, tapi pada intinya adalah ingin menerapkan tentang toleransi. Kita bisa melihat dari sudut pandang norma agama yang mengajarkan tentang toleransi. Nah, kita akan bahasnya dari segi ajaran Islam. Kemudian yang kedua nanti ada tinjauan toleransi itu dari pandangan kehidupan individualis, kemudian toleransi dalam pandangan kehidupan sekuler. Nah, masing-masing memiliki plus minusnya ya, sesuai dengan situasi masyarakatnya, dan kita tidak ingin mengatakan mana yang kemudian kita pandang mana yang salah ya. Semuanya itu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi ada baiknya kita sama-sama toleransi dalam memahami toleransi. Nah, itu. Jadi kita saling bertoleransi dalam multitafsir toleransi. Nah, pertama toleransi itu dipandang sebagai satu praktek, kemudian saling menghormati dan menghargai eh, kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nah, isu ini penting bukan hanya dalam artian hubungan antar orang beragama, tapi juga begitu urgen dan penting untuk dipahami dalam kehidupan antar umat beragama. Jadi dalam satu agama pun sangat dibutuhkan tentang pemahaman tentang toleransi ini. Kalau di dalam kehidupan internal umat beragama, nah kita memiliki prinsip untuk ta'awun, yaitu saling tolong-menolong. Wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan keji, perbuatan dosa, dan kemungkaran. Ini satu prinsip ya, ta'awun inilah yang kemudian bisa menjadikan kita bekerja sama. Akan tetapi kemudian orang bekerja sama itu, orang baik ketemu orang baik, itu pun belum tentu bisa kerja sama. Walaupun alangkah baiknya orang yang baik ketemu orang baik itu bisa bekerja sama. Nah, sehingga agama ini sangat, Islam sangat mendorong kepada umatnya untuk saling mencintai dan kemudian saling bekerja sama dan rukun ya. Bahkan menjadi satu poin penting, kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian saling rukun. La tadkhulul jannata hatta tahabu. Tidaklah kalian bisa masuk surga kecuali kalian saling mencintai atau saling rukun. Karena menjadi orang baik itu sudah barang tentu tujuan orang beragama, berislam, tetapi sekaligus juga setelah menjadi orang yang baik diharapkan bisa saling membangun kerjasama yang baik. Tetapi ketika kemudian kerjasama itu tidak bisa diwujudkan, maka disitulah dibutuhkan prinsip-prinsip toleransi, tasamuh. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama,
Nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kami bekerja sama dalam hal-hal yang kami kesepakati dan kami saling memahami dan saling bertoleransi dalam hal-hal yang kami berbeda pendapat. Nah, ini kan prinsip bagus sekali ya. Jadi kita melihat dari dua sisi memang ya. Tidak bisa menjadikan semua orang itu seragam homogen, nggak bisa. Tetapi kita melihat sisi-sisi yang memungkinkan kita untuk saling bekerja sama. Kemudian kita memberikan toleransi, memahami perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini yang menjadi prinsip di dalam agama ini yang perlu kita jaga secara internal umat ini memang juga memiliki berbagai pemahaman-pemahaman yang perbedaan-perbedaan pemahaman dalam agama yang mestinya lebih bisa memberikan toleransi karena dari bisa toleransi inilah kemudian lahir bisa saling kerjasama itu. Nah, ini toleransi yang kita kalau melihat dari konteksnya itu sudahlah kita berbeda, kemudian kita hargailah perbedaan itu, gitu. Nah, apakah kita perlu untuk mendialogkan tentang perbedaan itu? Nah, lihat situasi dan kondisi ya. Masyarakat Indonesia kan berbeda dengan masyarakat yang lain. Masyarakat Indonesia ini cenderung kalau di kehidupannya di masyarakat pedesaan ya, ya di luar kota lah ya, di luar kota, kota yang sangat kota. Jadi ada kota yang sudah terbangun satu sistem komunikasi sosial yang sudah sangat individualis, sudah barang tentu toleransi itu lebih merupakan satu sikap saling menghargai privasi masing-masing. Ya, setiap orang punya kehidupannya sendiri, setiap orang punya kepercayaannya sendiri, setiap orang beda agamanya, mungkin beda prinsip-prinsipnya, mereka eh, saling menghormati atau lebih tepatnya bukan sikap saling menghormati, tapi tidak peduli gitu ya. Terserahlah kamu mau apa gitu ya. Sedangkan orang yang sudah hidupnya berjejer saja belum tentu kenal gitu ya. Nah, sudah barang tentu apalagi urusan-urusan yang lain ya, menyangkut kehidupan pribadinya. Nah, ini sikap individualis, tetapi ada yang kedua ya, masyarakat kita ini kan baperan. Ya. Nggak bisa bicara tentang agama tanpa kemudian diikuti dengan emosi. Dan ya kira semuanya begitu ya. Cuman prosentasenya ya, porsinya mungkin kita ini lebih kuat ya. Oleh karena itulah mungkin dialog-dialog keagamaan itu mempertimbangkan hal itu. Orang mungkin cukup tahu Anda agamanya apa, kemudian setelah itu mungkin kalau bicara-bicara lebih jauh tentang agama masing-masing bisa jadi menimbulkan pertengkaran ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Ya, mungkin ada yang mengajak untuk melakukan dialog ya, saling memahami. Nah, saya kira ini dipengaruhi oleh eh, seterata pendidikan juga, tingkat pendidikan ya. Ya, cenderung kalau orang-orang yang lebih berpendidikan tinggi lebih bisa menerima dialog lah gitu. Tapi kalau masyarakat dengan eh, pendidikan yang di bawah, nah saya kira dialog ya agak sulit dilakukan. Ya kadang-kadang mungkin dalam dialog yang sifatnya sederhana ya, jangan sampai mengundang emosi ya. Karena sebenarnya kita sedang memperbincangkan agama, kadang orang menilainya sedang melecehkan agama, padahal sebenarnya tidak. Ya.
ketika berbicara di dalam agama ini ada hal-hal seperti ini, kemudian berbeda dengan di tempat lain yang begini, itu kan sebenarnya tidak mesti bukan dalam konteks melecehkan, tapi dalam konteks pembandingan aja supaya saling mengerti. Nah, sekali lagi itu tadi ya, kadang-kadang itu eh, menyulut eh, emosi, tapi saya kira itu masing-masing sangat individual. Atau kemudian juga bisa jadi orang yang dalam strata pendidikannya tinggi, tapi bisa juga bersikap tidak bisa menerima dialog seperti itu ya. Nah, beda sekali dengan mungkin ya kehidupan di negara-negara yang sikap individualisnya itu tidak diiringi dengan sikap baperan ya. Atau ya mereka biasa saja membicarakan tentang agama, kemudian yang jalan itu logikanya saja, nalarnya aja yang jalan. Seperti kita lihat debat di negara-negara negara-negara barat itu, bisa kemudian ketika berdebat 1 jam, 2 jam, kemudian orang mengikuti perdebatan itu, dan orang itu begitu mudahnya mengatakan, saya tertarik dengan agama ini, saya memilih untuk pindah saja gitu ya, mengikuti agama ini. Nah, seperti itu bisa begitu mudah terjadi ya. Jadi logika dengan emosinya itu bisa dipilah dengan sangat gitu ya, bisa dipisah begitu ya. Nah, ini kan tidak mudah ya. Nah, itu yang membedakan kalau debat di negara maju itu bisa melahirkan akhirnya orang kemudian punya pilihan berdasarkan hasil debat ya. Ya kayak di sini Pilpres itu kan ada debatnya, tapi debat kita ini kan beda ya. Debat kita tuh masing-masing sudah membawa emosinya masing-masing ya. Sehingga setelah ada debat capres yang pendukungnya masing-masing makin keras saja itu. Apa semakin fanatik lah gitu. Ya. Semakin fanatik dengan dukungannya masing-masing dan tidak melihat lagi itu isi debatnya itu apa. Sehingga program-program yang bagus kadang-kadang ya kalah dengan ikatan-ikatan emosional dari pendukung-pendukungnya itu. Hmm. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami jadi bagi kawan-kawan, saudara-saudara kita yang punya pengalaman pernah pergi ke luar negeri, kemudian kok asik ya di luar negeri itu orang kalau debat ya biasa aja, nggak baper-baperan gitu ya. Nah, setelah itu mungkin orang punya pilihan setelah pasca debat itu. Nah, tapi kalau mungkin di kita memang mungkin baru belajar lah tentang fenomena ini ya, tentang fenomena ini. Jadi kita lihat di YouTube, kita lihat di TikTok, kita lihat di itu banyak sekali debat. Nah, ada nilai positifnya juga sih ya. Kalau debat itu dilakukan secara offline, mungkin orang berhadapan-hadapan bisa kemudian emosinya lebih kenceng gitu ya. Tapi kalau di media sosial kan sekenceng-kencengnya emosi ya sekedar suka dan tidak suka, like dan unlike ya. Tapi tidak kemudian menimbulkan satu apa ya, satu konflik sosial ya, saya kira enggak. Ya konflik sosialnya di media sosial saja gitu. Nah, ini memang sedikit banyak membuka bagi kita satu wawasan yang baru tentang pemahaman keagamaan. Ya, bagi orang yang membuat ya, istilah yang lebih dalam, lebih sarkastis ya. Apa internet, media sosial, kemajuan informasi ini menelanjangi semua agama, ideologi dan keyakinan orang gitu ya. Jadi semua ideologi bisa dikupas oleh semua orang, mau dikuliti baik buruknya, kemudian agama juga ditelanjangi, dibahas dari berbagai sisinya, dan semua ajaran juga begitu. Termasuk ateisme, agnostisme, semuanya bisa dibahas di media sosial ya. Kalau tidak lewat podcast, ya ngomong sendirilah gitu ya, direkam kemudian ditayangkan dan itu melahirkan eh, apa satu perdebatan yang luar biasa.
Nah, itulah yang sekarang ini terjadi dan kita berharap bahwa ini semakin mendewasakan kita semuanya dan saling memahami. Nah, sedangkan beberapa poin tentang toleransi ini dalam agama ini sudah dibahas ya, sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Luar biasa nih, jadi menjadi sumber yang paling primer, yaitu primer itu harusnya cuma satu ya, paling utama maksudnya itu adalah di Al-Qur'an ya. Yang pertama satu ayat yang sangat terkenal itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ini ayat yang pertama. Nah, ayat ini berkenaan dengan kehidupan Nabi ketika ada di Mekah. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy ingin melakukan satu apa namanya rekonsiliasi ya, rekonsiliasi dengan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nah, kemudian mereka meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begini kita buat kesepakatan. Saya siap untuk beribadah mengikuti ajaran agama setahun. Nah, kita bersama-sama begitu dalam satu kegiatan keagamaan gitu. Nah, setelah itu setahun kemudian Anda dan pengikut harus mengikuti kami juga selama setahun. Jadi bergantian setahun-setahun. Sehingga di itu ya, di surat Al-Kafirun itulah dijelaskan begitu. Nah, setelah kemudian muncul konsep toleransi bahwa agama itu tidak dicampur adukkan ya. Toleransi kemudian jangan sampai mencampur adukkan agama. Untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu. Ini yang pertama. Jadi praktek agamaan itu tidak kemudian diseragamkan, dicampurkan, itu ya akan melahirkan toleransi. Tapi toleransi itu lebih kepada sikap kita saling menghargai gitu. Dan kejadian ini kemudian muncul juga dalam konteks yang berbeda ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah ke Madinah. Nah, kalau di Mekah itu yang dihadapi adalah orang-orang penyembah berhala, orang-orang Quraisy. Nah, kalau di Madinah itu lebih plural. Di sana ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada penyembah berhala. Ada umat Rasulullah waktu itu. Nah, ketika itu terjadi ada orang tua yang dia masuk Islam. Nah, dia masuk Islam. Nah, kemudian dia itu punya dua anak yang dia tidak mengikuti dia untuk masuk Islam. Nah, dia beragama Nasrani. Nah, ketika itu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini saya mau memaksa kedua anak saya untuk masuk Islam, untuk bersyahadat kepadamu. Maka Rasulullah waktu itu belum menjawabnya, kemudian turunlah ayat di dalam Al-Quran. Nah, setelah ayat kursi ya, 255 ya ayat kursi, nanti 256. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama Islam. Karena sungguh telah jelas jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Nah, kebenaran itu jelas, kemudian kebatilan itu jelas. Nah, jadi orang tua yang punya keinginan besar untuk memaksa anaknya untuk masuk Islam itu ternyata oleh Rasulullah tidak diperbolehkan. Biarkanlah dia berproses, kemudian berinteraksi dengan agama ini, kemudian bisa memahami, dan bolehlah sebagai orang tua sudah barang itu berharap anaknya untuk juga masuk Islam gitu. Nah, kemudian juga muncul juga satu pemahaman, ya gimana ya kalau Islam itu
kemudian digabungkan dengan agama yang lain. Nah, ada orang yang mengatakan, saya mau mengamalkan Quran di waktu siang, kemudian akan mengamalkan Taurat di waktu malam. Nah, atau mengamalkan Injil di waktu malam. Nah, jadi ada orang yang ingin memadukan agama ini. Jadi mau digabungkan antara agama itu. Antara ajaran itu mau digabungkan. Ya kelihatannya ide bagus ya, tapi ini bukan toleransi yang semacam ini yang dibutuhkan. Maka kemudian turunlah ayat, ini menjadi sababun nuzul turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ayat ini menegaskan, menjelaskan kepada kita, masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafatan. Ya. Nah, kafatan ini menunjukkan masuknya itu dengan cara keseluruhannya. Jadi tidak sebagian-sebagian. Nah, bayani nawil fi'li ya. Jadi menjelaskan masuknya itu secara keseluruhannya. Nah, tidak dengan cara dipilih-pilih gitu. Nah, ini yang kemudian jadi prinsip bahwa toleransi itu bukan mencampur adukkan agama. Ya. Nah, kalau tadi di awal itu mencampur adukan antara ajaran penyembah berhala dengan Islam, itu tidak diperbolehkan dengan surat Al-Kafirun. Nah, kemudian kalau di surat Al-Baqarah tadi itu yang ya udhulu fisilmi kafah. Nah, ini tidak boleh mencampur adukkan agama ini dengan agama yang lain. Ya, biarlah orang praktekkan agamanya masing-masing ya. Pilih salah satu gitu. Bukan untuk dicampur adukkan. Nah, inilah prinsip-prinsip toleransi yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya, kepada kita semuanya. Artinya kita berusaha saling memahami. Dan insya Allah orang yang mempraktekkan agamanya masing-masing secara konsisten dan secara baik ini justru menjadi bekal orang untuk bertoleransi. Ya. Untuk bekal untuk bertoleransi. Jadi ini tidak sama sekali tidak bertentangan dengan toleransi. Jadi jangan sampai semangat untuk moderasi beragama ya. Itu kemudian semangat toleransi beragama itu kemudian diasumsikan sebagai turunnya semangat beragama ya. Ini kan berbeda atau dilemahkan nih. Semangat orang untuk mempraktekkan agama itu dilemahkan dengan toleransi atau dianggap bertentangan ya. Jadi kalau orang mempraktekkan agama secara serius, secara konsisten, secara rigid, kemudian dianggap wah ini orang intoleran. Nah ini kan sudah kayaknya ini sudah eh, apa ya tafsir yang nggak pas lah gitu ya. Nah kiranya itulah yang bisa menjadi eh, inspirasi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.